Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini tujuan mulia kedatangan tamu spesial di mana kita ketahui semua bahwasannya TB atau TBC di Indonesia menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Dan Indonesia adalah peringkat kedua setelah India yang memiliki kasus TB dengan kasus angka yang tinggi. Kita ketahui setiap tahunnya tidak kurang dari 100.000 orang yang meninggal dunia karena TBC. Dan apabila dipadukan dengan jam, maka ada satu yang meninggal setiap 15 jam. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita di tujuan mulia Dr. Muhammad Mukhlis, spesialis paru. Terima kasih dok, sudah datang. Terima kasih kembali. Dok, ini ada pembahasan menarik, isu yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Belum selesai dengan stunting, akan tetapi permasalahan kita juga di permasalahan TBC, TB di Indonesia. Penyakit TBC ini ternyata menjadi momok karena tidak kelihatan dok ya. Secara kasat mata tidak terlihat. Akan tetapi sebelum masuk ke pembahasan TBC, saya pengen tahu nih dok, kenapa seorang dokter Muhammad Mukhlis memilih perjuangannya sebagai dokter? Kenapa dokter tidak memilih sebagai angkatan misal, atau sebagai bisnismen, sebagai entrepreneur, arsitek, atau apapun itulah. Kenapa kok memilih dokter? Silakan dok. Terima kasih atas kesempatannya di podcast Tujuan Mulia ini. Jadi saya kenapa di dunia kedokteran gitu ya? Ya. Awalnya ya nggak ada kepikiran di dunia kedokteran. Basic keluarga nggak ada yang dokter. Kita nggak ada yang di dunia kesehatan. Bapak itu pegawai BUMN, ibu dagang. Jadi bahkan kakek itu tentara. Wah, Masya Allah. Dan saya itu lahirnya pas sehari sebelum hari TNI. Masya Allah. Jadi memang ada keinginan untuk jadi tentara juga dulu. Ya, ada. Ya, jadi kan ada syarat kan di tentara itu tinggi berapa. Nah, saya tidak masuk di situ. Qadarullah tidak masuk di situ. Tapi keinginan ada. Keinginan ada untuk jadi tentara karena melihat kakek gitu kan. Kakek gagah kalau tentara tuh ya wes. Setiap tahun, hampir tiap tahun saya mengikuti acara HUT TNI itu. Masya Allah. Pesawat terbang dan sebagainya. Ya biasa anak-anak kan masih suka yang seperti itu. Ya seiring berjalannya waktu SMP ikut PMI. Karena ikut PMI terus ikut pramuka. Terjunnya ya di bidang medis kesehatan. SMP 1. SMP 1. Dulu ada PMR. Oh iya. Palang Merah Remaja. Begitu. Ya membantu orang apa gimana asik juga gitu kan kalau kita bisa bermanfaat karena dulu saya pernah ingat bapak itu mau jadi apapun yang penting bermanfaat gitu ya. Seiring berjalannya waktu SMA gitu banyak briefing masuk kayaknya menarik gitu kan. Terus, SMA di mana? SMA 1. Oh iya. Terus ikut jalur yang PMDK. Saya tuh berdua sama ada namanya Dr. Edo sekarang, dokter bedah itu. SMP SMA bareng. Cita-citanya ya ternyata sama. Angkatan. Awalnya enggak ada angkatan. Awalnya kita pengen di bidang perbankan. Ada lowongan mau masuk perbankan tapi kok seiring berjalannya waktu sama-sama ikut PMR, sama-sama ikut pramuka, berubah semuanya. Waktu SMA kita pun seperti itu dan diarahkan sama BK. Melihat rapor kami ya nggak turun-turun amat gitu, udah stuck kadang naik ya. Itu diarahkan untuk di kedokteran. Akhirnya ya kami ikuti itu kedokteran ya asik aja di dunia medis. Kita ada baksos gitu. Nah, ini kayaknya bidang yang awalnya yang di luar apa ya, di luar dugaan gitu. Ternyata asik juga di dalamnya. Ya kita jalani, ada baksos, kita kenal banyak orang, terjun ke masyarakat. Bahkan waktu banjir bandang di daerah Ramdi Puji, Jember, kita turun. Yo ya senang aja. Karena kan memang tenaga kan masih kuat kan waktu itu kan, masih muda lah, suka berpetualang. Ya akhirnya terjun, akhirnya kita jadi lulus dokter dan
fenomena Di yang Jember dok. di Jember, saya satunya di Jember. Rambi Puji soalnya di Jember dok. Iya. Rambi Puji itu. Di daerah Rambi Puji. Setelah S1 selesai, saya masuk di kedokteran kepolisian, dokter polisi dulu. Dokter polisi, ya beberapa tantangan juga ada. Ada hal yang menarik juga dan ada yang perlu saya pertimbangkan kembali untuk ada berkarir di dunia dokpol itu. Dan ada BP4 di situ. Dulu rumah sakit paru itu BP4. Oh. Saya masuk nyoba daftar di sana, ternyata Balai Pengobatan Paru. Dan di situ saya tahu betapa mengagetkannya TB di Pamekasan. Di situ saya tahu banyak pasien-pasien TBC yang awalnya saya tahunya hanya di buku, yang awalnya saya tahu hanya di atlas gambar, TB itu seperti apa. Ya di rumah sakit kan kita melayani tapi tidak langsung terjun, tidak langsung secara total. Maksudnya masih ada pendampingan lah. Kalau di sini kita menjadi dokter itu ya harus kita sendiri yang turun. Dan mengobatinya mulai dari 0 sampai tetes. Kalau kita sekolah kan kadang kita pas maksudnya stase itu apa ya? Pas bagiannya paru, kita kadang dapat pasien yang sudah 3-4 hari dirawat, sudah mau sembuh, udah kelihatan enaknya. Bahkan ada yang meninggal, ada. Ya, di pikiran saya itu tidak ada yang langsung menjadi tanggung jawab saya waktu sekolah. Seolah-olah saya hanya belajar pada pasien itu. Nah, begitu saya bekerja, mulai dari 0 saya merawat, awal datang masuk, sampai saya merawat sampai pulang, entah itu pulang sembuh, pulang meninggal, di situ benar-benar saya tahu bahayanya TBC. Akhirnya, dan ya qadarullah sama direktur kami diarahkan untuk sekolah spesialis paru. Yang awalnya kami juga suka ke arah bedah kan. Arah bedah suka, terus tapi sama direktur diarahkan ke paru. Pamekasan ini butuh paru. Berarti waktu menghadapi atau mengobati pasien TBC tadi itu kondisi masih dokter umum dok ya? Dokter umum. Setelah itu sekolah spesialis paru. Tambah. Saya sempat ditanyakan sama dulu saya ingat Prof Joni namanya. Waktu di lift, kita satu lift melayat istrinya Prof Dar meninggal. Kalian tidak takut dengan TBC? Kenapa kalian ambil spesialis? Senior saya nyeletuk. Kalau bukan kami yang ngobati, siapa dok yang mau? Semuanya pengen ke ini. Kalau bukan yang spesialis paru, siapa yang mau ngobati? Itu senior saya nyeletuk. Cuma saya diam waktu itu merenung aja. Oh iya benar juga. Terus kita lihat COVID waktu itu kan. Waktu itu saya sudah PPDS paru. Sekolah spesialis paru. Lihat COVID lah gitu. Ya kan banyak yang berkecimpung tuh ya spesialis paru. Memang berarti spesialis paru tidak terlalu banyak dok? Dibanding spesialis bedah misal? Iya, tidak banyak. Kita lihat di Pamekasan ini kan awalnya hanya dokter Budi. Spesialis paru. Setelah dokter Budi, dokter Saiful. Habis itu jauh 10 tahun baru saya muncul. Masya Allah. Berarti jumlahnya sangat tidak banyak. Mungkin di Jawa Timur juga dibanding bedah ya? Jauh ya? Yang di dalam banyak. Karena setiap pengambilan prodi itu paling 5-7 per tahun? Per semester. Per semester ya. Itu saya Jawa Timur? Indonesia. Indonesia 5? Indonesia. Sampai 7? Oh iya, maksudnya di UNER. Di UNER ya. Di UNER, ya kan ngambilnya seluruh Indonesia. 7. Di setiap fakultas, universitas lah. Itu kan FK ada banyak ya? Kalau di UNER ngambilnya 5 atau? Cuma spesialis kan terbatas. Surabaya, Brawijaya itu Malang, Jakarta, Solo, USU, Sumatera Utara itu. Sangat terbatas ya? Sangat terbatas. Setelah jadi dokter dan praktek, mengabdi lah istilahnya ya, sama kayak guru nih dok. Itu dokter nih kan profesi yang mulia ya. Kita lihat luar biasa, Masya Allah gitu. Tergantung orangnya. Ya, insya Allah secara umum lah dok. Lihat dari profesinya, ini profesi mulia gitu. Masya Allah. Gimana dok, setelah jalan ini kan saya pikir nih dokter nih tanggung jawabnya berat gitu ya. Menyangkut nyawa orang, ngasih obat, ngasih ini. Itu gimana menghadapi kenyataan bahwa ada pasien yang memburuk misal kondisinya, jadi tanggung jawabnya.
Apakah pekerjaan dan tanggung jawab beratnya sudah terfikirkan sebelumnya atau saat ini ternyata berat juga tanggung jawab saya? Iya. Sebelumnya emang nggak terpikirkan. Belum terpikir seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita dapat ke pasien, kadang pasien itu sudah kita rawat, dirawat di rumah sakit itu sudah berapa hari, gitu kan? Waktu kita masih sekolah. Jadi tanggung jawabnya hanya belajar. Dan pasien itu jadi guru kita, gitu. Belum terpikirkan bagaimana ini nanti kalau sembuh, kalau belum terpikirkan. Dan apa harus tanggung jawab saya belum. Setelah kita terjun ke masyarakat, baru terpikirkan. Bahasanya, ini tanggung jawab saya. Gitu. Ini pasien ini datang ke saya, berarti dia mempercayakan dirinya ke saya. Gitu. Mempercayakan pengobatannya ke saya. Ya ada terpikir setelah bekerja ini. Setelah terjun langsung ke masyarakat. Waktu sekolah pun ya, gimana caranya saya selesai sekolah. Ini sesuai dengan yang saya pelajari. Jadi skill juga saya dapat dari pasien ini. Jadi seolah-olah pasien ini dosen saya. Gitu. Bukan tanggung jawab saya gitu. Oh gitu ya. Jadi pasien jadi dosen ya? Jadi dosen. Karena semua yang kita pelajari itu kita tanyakan ke pasien. Misal anamnesis, kita wawancara. Pada pasien TB nanti didapatkan orang yang batuknya lama, benar enggak? Benar. Seperti itu. Iya. Jadi kayak sparring partner lah gitu. Tapi lebih ke kita ke pasien itu adalah guru. Kalau kata dosen saya, melakukan pasien ini sebagaimana keluargamu ingin diperlakukan. Karena dari sini kamu dapat ilmu. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi orientasinya ilmu waktu itu. Karena kita sekolah. Begitu terjun ke masyarakat, ya lain lagi kita tanggung jawab benar. Dan itu benar-benar gini ya dokter ya ternyata. Wow, berat dok ya. Berat banget. Masya Allah. Dokter spesialis paru, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada momen yang dimana menguras emosional diri seorang dokter Muhammad Mukhlis ketika melihat pasien ini sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu, dan dokter berjuang di situ, akan tetapi mungkin keadaan pasien tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dokter. Ada kondisi seperti itu? Sering banget ya. Sering banget kita merasakan hal yang, cuma kan kita memang diajari jangan sampai terlalu simpati ya sama pasien. Karena itu akan mempengaruhi pengobatan. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Ya, gimana ya? Jangan terlalu baper gitu maksudnya? Iya, jangan terlalu kita baper dengan pasien sehingga akhirnya kita melalaikan yang lainnya gitu. Oh, iya. Karena kita kan masih ada banyak tugas yang lain. Dan kita dituntut, mohon maaf ya, kita dituntut multitalenta di situ, multidisiplin. Pada saat kita tahu pasien ini terminal ill lah gitu ya. Cancer, mau kanker paru, terus yang paru-parunya sudah berantakan karena TBC. Kita udah tahu itu. Ya Allah. Karena kita tahu lebih dulu lah, belajar baca lebih dulu. Tahu ilmunya ya. Survival rate-nya pada pasien seperti ini akan seperti ini. Wow. Kita pernah, ya kayak gitu. Ya kita obati secara profesional. Nah itu. Kenapa nggak boleh baper gitu. Kalau kita mikirkan satu pasien ini aja terus, yang lainnya nggak akan kita pikirkan. Yang lainnya akan terlewatkan, sedangkan kita masih banyak yang harus dilakukan. Berarti tanpa mendahului takdir yang sudah Allah tentukan. Dan seorang dokter pasti tahu ya. Kurang lebih secara keilmuannya. Prediksi. Apa ya namanya ya? Bukan ya kayaknya ini akan ke sini gitu. Kayaknya ini akan ke sini. Iya. Kayaknya ini nggak bisa. Dan tapi Allah alam ya. Kita tetap aja berusaha bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik lah. Ilmu yang kita punya kita pelajari. Bahkan tidak segan kita buka HP, buka tablet, buka buku di depan pasien. Bentar ya Bu, saya lihat buku. Kadang kalau pas wawancara anamnesis di poli gitu ya. Kalau saya tidak tahu, saya tanya, sebentar ya Bu, saya buka buku. Bentar Pak, saya lihat buku. Iya. Kan untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Iya, karena kita tidak mau miss lah, meskipun ya miss itu pasti ada lah, pasti nggak manusiawi. Cuma kan kita menghindari bagaimana sekecil mungkin lah kesalahan kita. Pasti ada. Tapi ada juga yang sebaliknya tuh. Misal
prediksi dokter ini memburuk gitu. Mm. Tapi subhanallah membaik gitu. Wah, banyak. Banyak juga. Banyak. Ya nggak banyak lah, ada. Gitu. Ada. Ada. Ya, belajar dari COVID kemarin. COVID. Ini kok kayaknya jelek, tapi Masya Allah, sembuh. Baik-baik saja waktu saya visiter. Anggaplah di ruang 5 gitu. Jalan ke ruang 3. Mungkin setiap kamarnya paling lama 5 menit. Nggak sampai lebih 5 menit saya. Ngap soalnya ya. Iya. Masker double, pakai gaun, pakai masker kacamata itu. APD ya. APD lengkap. Iya. Nah, lewat dikabarin meninggal. Iya, COVID itu sangat memberikan pelajaran berharga buat saya. Karena sebelumnya interaksi dok. Interaksi. Ada yang dirawat sesak berat, tapi ya alhamdulillah membaik, pulang baik. Ada yang seperti itu ada. Kalau mau lihat dari itu tuh COVID itu, ada yang dari buruk menjadi bagus, ada yang bagus duduk manis tiba-tiba sesak. Ya, itu tergantung dari imunnya setiap orang beda-beda. Kembali ke takdir lagi. Iya, takdirnya. Manusia kan hanya bisa berusaha. Iya, betul dok. Bersambung dok kita lanjutkan ke TBC sekarang. Salah satu hal yang kebetulan kita juga diskusi dengan Kepala Dinas BKKBN membahas stunting itu. Jadi belum selesai stunting, Indonesia sudah dihadapkan dengan kenyataan tingginya kasus TBC ya. Bahkan bisa jadi apabila disamakan dengan COVID ini tidak kalah mengerikannya gitu. Kondisi TBC gitu. Yeah. Gimana TBC di Pamekasan atau secara umum di Jawa Timur? Saya enggak bicara angka ya. Cuma ya horor lah. Kita kalau bicara TB itu. Bahkan Prof dulu tuh saya ingat waktu COVID itu Prof Erlina Burhan mengatakan TB itu kalau bisa kita gemborkan seperti COVID. Karena TB itu apa ya? Jahat luar biasa. Kita enggak tahu nih orang yang tenang-tenang saja. Ternyata dia di keluarganya ada yang TBC. Dia enggak pakai masker di rumahnya. Dia jalan-jalan ke pasar. Gitu. Jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan di pendidikan. Guru. Saya punya pasien tuh banyak pendidik. Banyak guru pesantren. TBC. Dan TBC-nya enggak main-main. Bukan yang TBC yang sensitif. Yang resisten obat. Kan sekarang ada pengobatan TBSU, sensitif obat, dan TB resisten obat. Resisten obat ini yang obatnya luar biasa banyak. Karena dia sudah ada beberapa yang resisten, kebal. Tidak bisa diobati yang hanya 6 bulan. TBSO, sensitif obat. Kita merawat tuh 40 pasien. Dulu saya ingat 2019 tuh hanya 1 pasien, Pamekasan itu. Oh ya? 1 pasien. Sekarang berkembang. Karena ini kita merawatnya di Pamekasan aja ya, yang kita hitung. 70% dari 100 berapa pasien itu ada di Sampang. Dan alhamdulillah sekarang sebenarnya buka layanan TBC RO itu. TBC resisten obat, buka. Jadi di Pamekasan itu seperti bom yang akan siap-siap meledak gitu. Kalau kita mau bicara angka ya luar biasa. Karena saya alhamdulillah alhamdulillah atau gimana ya, dikasih amanah oleh Dinas Kesehatan jadi ketua KOPI-TB. Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Infeksi TB. Di dalamnya tuh ada penyakit dalam, bedah, radiologi, mikro, tim gitu ya. Tim, semua dokter spesialis masuk dalam situ. Anak masuk itu penanggulangan TB di Pamekasan. Kita sampai Dinkes itu sampai bikin inovasi Desa Bung Baru sebagai percontohan bebas TB. Jadi kita screening di sana. Dan MNUR kan memang jadi rumah sakit rujukan TBC RO ya. Kita bikin inovasi gimana caranya orang yang dulu yang waktu Sumeneb belum buka layanan TBC RO. Karena memang mohon maaf ya. Sedikit yang mau mengobati TBC RO, dokter. Takut mengobati TBC RO.
takut kena terinfeksi gitu. Wah, harus gimana dok? Dokternya takut, pasiennya? Akhirnya banyak yang lari ke kita, ke Pamekasan. Ya kita ini advokasi atau bagaimana lah pendekatan persuasif. Ayo buka. Sekarang Sampang mau buka. Oh, Masya Allah. Setiap kabupaten harapannya dari Jawa Timur tuh buka semua. Pamekasan itu luar biasa banyak. Jadi TBC-nya itu kan biasanya orang yang kambuh, TBC yang kambuh itu menjadi yang kebal. Nah kita dapat pasien yang TBC kebal ini bukan dari yang kambuh. Yang tidak pernah sakit TBC, tiba-tiba dia jadi sakit TBC kebal. Obat. Bayangkan, dapat dari mana orang ini? Berarti dia bisa jadi dapat dari rumah lingkungan-lingkungan yang ramai orang, dan di situ ada yang sakit TBC tapi dia tidak berobat. Muncullah TBC resisten obat primer. Jadi dia tidak ada riwayat pengobatan TBC sebelumnya, keluarganya tidak ada yang sakit TBC, tiba-tiba dia datang TBC kebal obat. Itu banyak. Itu tertular berarti dok? Tertular. Wow. Jadi kalau kami kan buat presentasi kemarin. Persentase lah ya. Sebanyak 100.000 ditemukan. Itu hanya 50% yang diperiksa. Setelah ditemukan positif, hanya 20% yang diobati. Yang putus obat itu lebih dari 50% dari 20% itu. Jadi kita bayangkan orang ini jalan-jalan kemana-mana, bawa kuman TBC. Dia bawa bom. Saya katakan itu bom. Karena TBC itu jahatnya luar biasa. Dia nggak ketahuan, silent. COVID kan beda, viral kan. Kalau ini kuman. Kalau COVID kita duduk gini nih ya, antum sakit gitu ya. Mohon maaf, contoh aja ini kan. Yeah. Antum sakit. Mungkin besok Anda sakit juga, kena tular COVID. Kan gitu kan kalau COVID virus. TB enggak. A, berdekatan, sakit yang A, B ini masih lama nanti. Sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru muncul. Oh, seperti itu, TB. Oh. Jahatnya TB seperti itu. Dan selama 1-2 tahun itu dia sudah bisa menularkan? Bisa. Jadi ada namanya dorman. Kuman TB itu dorman. Dorman itu dia, karena negara kita ini endemis ya. Berarti setiap kita ini ada. Cuma dia belum aktif aja. Waduh, dinonaktifin bisa dong? Makanya kan ada vaksin BCG gitu kan. Oh, penggalakan vaksin. Cuma kalau udah dewasa, nggak sampai 50% lah kekuatannya, efektivitasnya. Yang bagus tuh bayi baru lahir. Kita tuh punya ada kuman dorman TB. Namanya dorman TB itu dia tuh diselimuti masih oleh tentara kita, imun kita. Begitu imun kita turun, penjara ini langsung loss gitu ya, dibuka. Tentaranya lemah gitu ya. Ya. Terbuka ini penjaranya, pintu selnya, keluar semua kumannya. Barulah dia muncul gejala. Itulah jahatnya TB. Dia silent killer. Kenapa sampai sekarang TB itu mulai dari dulu 2010 eliminasi, 2020 sekarang naik 2030, besok lagi 2050 eliminasi TB. Oke. Ini sampai Perpres presiden yang menurunkan peraturan. Kementerian sudah. Gimana cara menekan angka itu dok? Ketika kondisi keadaan kita nih, orang tidak peduli pendidikan, kurang peduli kesehatan. Itulah dia. Gimana caranya? Pendidikan dan kesehatan itu sejalan, seiring. Kalau di Malaysia guru sama dokter itu luar biasa. Benar-benar kayak yang antum bilang, dimuliakan. Mulai dari pendapatannya, fasilitasnya, sampai sarana prasarana yang digunakan untuk mengajar, untuk mengobati itu benar-benar diperhatikan kalau di luar negeri. Orang luar negeri itu belajar TB ke kita. Oh ya? Iya. Prancis, Belanda, Inggris. Karena angkanya tinggi ya? Iya. Karena kita tuh luar biasa tinggi. Bukan karena kita pinter ya. Mohon maaf. karena di sini ada ladangnya gitu loh. Mungkin mereka belajar ke kita ya karena kita tahu jadinya. Karena kita tahu. Akhirnya kan kita yang berkecimpung dengan dunia TB kan. Dosen-dosen kita yang berkecimpung dengan, akhirnya mereka lebih mahir.
di Lebih bidang pengalaman. pengalaman. Kalau mereka kan belajar hanya teori. Kalau di luar negeri itu, saya belum pernah nyampe sana sih. Ya Arab Saudi lah. Gitu. Kalau ketahuan jemaah haji itu TBC, dikarantina di sana 6 bulan. Nggak boleh pulang. Di karantina. Dikarantina. Berarti kayak COVID ya? Dan 6 bulan lebih jauh, lebih parah dari COVID berarti. Ya, 6 bulan. Benar-benar sampai orang ini negatif dan tidak menularkan. Wah, di sini kok santai betul loh. Santai. Itulah di sini. Itulah di Pamekasan. Kita tuh dibenturkan terus sama kepentingan, ya maaf, bendera-bendera itulah. Begitu ada orang yang sakit TBC dan kita nyatakan tidak boleh berangkat, wah keluar semuanya. Kalah. Iya. Ada tekanan ya. Ada tekanan. Bahkan isu ini pernah saya sampaikan waktu di PKB nasional di Surabaya. Saya sampaikan. Pertemuan apa itu? Pertemuan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Oh. Di seminar itu Anda sampaikan, di daerah kesulitan kami adalah seperti ini. Tolong jangan buat juknis yang abu-abu. Begitu ada juknis abu-abu, mereka akan dicari celahnya sama ya yang membackingin gitu loh. Gimana caranya ini berangkat gitu. Untuk kepentingan ya. Iya. Iya. Akhirnya kami ya kalang kabut. Kami serahkan aja langsung ke bagian yang berwenang untuk memberangkatkan. Rekomendasi dari kami ini sakit tinggi, pengobatan. Kami tidak boleh kan membilang ini nggak boleh berangkat, nggak boleh. Iya. Karena itu bukan kewenangan kami. Kewenangan kami adalah mendiagnosis, mengobati, dan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya yang berupa pasien ini sakit, TBC, dalam pengobatan. Boleh berangkat, ya terserah kalian mau diberangkatkan atau enggak. Soalnya kalau saya bilang nggak boleh, wah diserang saya. Kalau mencari titik tengah dok, contoh pasien atau calon jamaah haji yang berangkat tahun depan itu 8 bulan sebelumnya sudah diperiksa nih. Ketika ditemukan memang ada TB-nya maka diobati gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Screening. Ya, ada screening gitu. Screening. 8 bulan misal sebelum keberangkatan. Harusnya seperti itu. Oh, itu tidak. Strategi sekarang ini kan deteksi dini, screening. Jadi strategi pemerintah untuk percepatan eliminasi 2030 untuk eliminasi TB yang 2050 ini adalah deteksi dini. Dan alhamdulillah rumah sakit tempat saya bekerja ini memfasilitasi kita spesialis paru ini untuk benar-benar ya kita bermanfaat gitu loh. Kita rumah sakit kami menyediakan X-ray portable. Bayangkan ini belum ada di Pamekasan. Alhamdulillah kami berjalan ke kemarin desa binaan di daerah bagian timur Pamekasan, foto semua pasien. Kita dapat 5. Itu X-ray-nya dibawa ke desa itu? Dibawa. Kita pakai tabir timbal. Bawanya pakai truk gitu loh? Enggak. Bawa pickup. Fotonya portable, modelnya kayak tripod gitu. Model tripod yang mutu di belakang layar timbal itu ruangannya semi terbuka dan radiasinya minimal. Foto. Jadi berapapun pasien datang batuk foto. Dapat kita. Masya Dapat. Dapat ya? Dapat. Mesti dapatnya. Dari 300 pondok pesantren kemarin dapat 3. Satu itu bisa berpotensi menularkan ke yang lain. Dari 3 itu bisa sekian puluh ratus orang bisa kena. Karena mereka kan berkumpul terus. Betul. Makannya bareng. Ada lagi dok, 1 piring bertiga misalnya. Santri-santri bilang saya juga santri dulu. Iya. Itu 1 piring bisa ber5 gitu kan. Apalagi makanan-makanan yang berkuah gitu. Itu mau ya sudah gitu. Dan parahnya lagi kan ada ya pengajarnya yang batuk, TBC, MDR. Makanya kenapa kami kemarin melakukan desa binaan di desa dari ustadz tersebut. Dia MDR kebal obat, nggak mau berobat, balik sudah urus banget, habis ya. Meninggal di M-Nur. Dia sempat minta maaf sama saya. Karena saya nggak patuh sama dokter. Saya nggak mau berobat. Dan
Pernah saya bilangin, Bapak itu sudah menularkan ke orang lain. Karena dia jadi pembimbing umroh. Ya Allah. Jadi pembimbing umroh. Kita tuh rapat dengan, ada yayasan Banu Yasa namanya. Jadi yayasan ini bergerak di bidang TB, pendampingan pasien TBC. Saya rasa beliau yang ada di yayasan Banu Yasa ini sama dengan Cahaya Umat kayaknya. Benar-benar mendampingi ke pasien sampai diantar ke rumah sakit. Benar-benar sampai didampingi seperti itu. Ya, yang mendampingi ini kita pertemuan. Hampir setiap bulan kita pertemuan. Hampir tiap bulan. Pertemuan di Nyalaran Regensi itu tempatnya Yayasan Banu Yasa itu pernah. Kita ke puskesmasnya pernah. Bahkan saya sendiri pernah ke rumahnya. Ya, tetap nggak mau berobat. Tetap tidak mau berobat. Nggak mau berobat. Apa alasannya, Dok? Merasa sehat gitu? Malu. Stigmanya masih negatif. Kalau orang udah kena TB itu, kalau orang sini bilangnya cetek kan. Santet. Aduh. Iya. Itu stigma negatif yang masih melekat pada masyarakat kita. Nah, ini tugas, ya mudah-mudahan Cahaya Umat insya Allah maulah bergabung dengan kita gitu ya. Untuk edukasi pasien paling enggak. Saya itu sempat bilang kan dulu dikumpulkan nih sama Bupati di Hotel Odaita. Jadi saya sampaikan, kasih saya waktu 5 menit saja. Telepon saya, kalau ada perkumpulan atau pertemuan, saya cuma cukup 5 menit ngobrol tentang TBC, selesai saya pulang. Ya. Nggak usah dikasih suguhan apa-apa, wes. Yang penting, saya tahu di daerah itu sudah terpapar dengan TB. Gitu. Terpapar maksudnya edukasi lah. Gitu. Karena kalau ini yang bekerja dinas kesehatan saja, yang bekerja tenaga kesehatan saja, yang bekerja hanya peduli orang-orang yang peduli LSM yang peduli dengan kesehatan TBC saja, nggak akan jalan. Pendidikan, imigrasi, dinas sosial, dinas pemberdayaan dan sebagainya. Karena TBC ini menyerang semuanya. Anak, remaja, orang tua, usia lanjut, orang-orang produktif. Generasi kita jadi apa nanti kalau? Karena gini, mindset dulu ini yang ditanamkan sama dosen saya. Obati pasien TB itu seakan-akan anaknya dia tuh nanti akan jadi anak temennya anakmu. Iya. Kamu udah protektif, ternyata anakmu kan, anak-anak kan nggak bisa pakai masker lama-lama, nggak betah, batuk, tular, kena. Mindset itu harus ada di kita. Jadi jangan aja kita tuh mengobati pasien TB itu untuk dia. Iya. Berpikirlah kita mengobati TB itu, pasien TB itu untuk kita. Nah itu benar-benar ditekankan sama dosen yang Prof. Sudarsono waktu itu. Dan saya ingat, sangat ingat. Jadi kalau pas paparan TB ke teman-teman nakes, jadi kayak paparan TB itu saya tidak pernah memaparkan teori TB lah. Gimana caranya kita tuh mempengaruhi pasien gitu. Bagaimana caranya kita tuh sampai pasien itu benar-benar ikut gitu lah. Berobat sampai tuntas. Cuma itu kalau kita paparan gitu. Karena ilmunya ya sama, tetap sama aja. Mulai dari dulu sampai sekarang ya tetap sama. Penularannya ya sama. Tapi jumlahnya meningkat. Jumlahnya meningkat. Dok, sejahat apa TBC ini, Dok? Mungkin dokter bisa sampaikan gejalanya seperti apa, terus dampaknya ke tubuh kita seperti apa? Kalau bilang jahat sekali ya. Jadi dia tuh mulai mengganggu imun tubuh kita, mengganggu sel limfosit kita, sel imun adaptif kita yang mulai dari yang tentara paling depan sampai tentara jenderal kita tuh terganggu kena kuman TBC. Karena dia itu modelnya tuh mengikis pelan-pelan. Modelnya seperti sel cancer lah, dia merusak semuanya. Tubuh semuanya dirusak sama dia. Mulai awal dari paru. Karena yang lebih gampang memang dihirup kan. Karena kita tiap hari menghirup udara kan. Orang batuk 2 minggu. Mulai udah dia nafsu makannya turun. Tambah kurus. Keringat dia. Malam hari dia, padahal ini dingin ya. Dia panas badannya.
Oh, berkeringat, Dok. Kuman keringat dingin pada malam hari. Sampai batuk darah. Tidak semua pasien TBC itu batuk darah. Batuk biasa pun bisa. Dan dia tidak produktif. Gimana mau kerja orang itu? Udah yang diserang itu pusat nafas gitu ya. Pusat di mana oksigen harusnya diputar, masuk ke sirkulasi, disalurkan ke sel, itu dicaplok sama kuman TBC. Kuman TBC itu senang sama bagian-bagian yang banyak oksigennya. Paru itu. Di situ dia banyak berkembang dia. TB kan banyak, Dok, ya. TB ini banyak gitu. Jenisnya. Ya, jenisnya. Tidak hanya paru-paru ya. Semuanya, kecuali rambut dan kuku. Wow. Kulit, tulang, TB tulang, spondilitis itu sampai bengkok orangnya. Perikarditis TB, meningitis TB, mati. Orang itu ya kayak mati suri gitu. Dikiranya stroke, ternyata diperiksa cairan lumbalnya positif TBC. Diobati berdiri dia, bangun. Ada seperti itu. Tapi tidak kena stroke ya dia? Bukan stroke. Kena TB tadi. TB tulang. Meningitis TB. Oh, meningitis TB. Jadi kuman TB itu ada di selaput otaknya. Banyak. Jahat betul ya. Alhamdulillah. Iya. Loh, kalau ke anak apa juga batuk gitu? Soalnya saya ada orang terdekat juga. Tapi tanpa batuk, Dok. Rambutnya rontok. Terus makan dia, sehari-hari makan, cuman ndak gemuk-gemuk gitu. Iya. Jadi sistem pertahanan tubuh anak itu kan masih berkembang ya. Dan biasanya recovery-nya lebih bagus daripada yang sudah usia gitu. Usia yang berusia lebih lanjut gitu. Dan ya memang tidak semuanya pasien TBC itu batuk, tidak semuanya. Ada yang tidak batuk TBC. Ada yang batuk tapi bukan TBC ada. Tapi paling banyak adalah batuk yang khas. Jadi ada cardinal sign. Batuk sama 2 minggu. Sekarang itu 1 minggu sudah kita harus screening itu. Batuk lama, langsung makan kembang, berat badan turun, keringat malam, itu udah. Kita harus curigain TBC. Dok, saya aja mendengar nih kayak khawatir, Dok. Jadi kasusnya tinggi, kematiannya tinggi. Kasus kematiannya tinggi, penderitanya banyak, juga begitu jahat, ya dampaknya. Tapi kenapa tidak digemborkan sebagaimana COVID pada waktu itu? Ya itu juga jadi pertanyaannya Prof. Erlina Burhan. Bukan hanya pertanyaannya antum. Pertanyaannya kita semua itu. Praktisi medis pun, paru, teman-teman paru, sama pertanyaan seperti itu. Bahkan sekarang ini, ya sekarang udah masuk Proknas, program Proknas. Program nasional. Misalnya TBC, HIV, KB, stunting, sama apa lagi satunya dia. Ada 5. Jadi rumah sakit yang mau akreditasi, Proknasnya itu harus 100% terlaksana. Makanya TBC juga harus jalan di situ. Semua layanan kesehatan tuh sekarang ditekan sama pemerintah harus pelayanan TBC. Pelayanan pasien-pasien TB itu harus dilayani. Adakah program untuk ini, Dok, preventif gitu? Yang sudah berjalan untuk selama ini gitu? Vaksin BCG. Oh, vaksin BCG buat anak-anak ya, bayi ya. Batuk, etika batuk. Jadi kalau ada orang, ya harus kesadaran diri lah. Kadang orang sakit itu batuk-batuk tidak pakai masker, flu apa itu. Itu masalahnya, Dok. Kita nih masyarakat kita bukan yang teredukasi sebagaimana seharusnya kayak. Batuk asal-asalan, juga kadang ngeludah asal-asalan. Itu kan sesuatu yang bisa jadi penularannya lewat situ ya. Iya, airborne kan. Dan itu nanti kalau di rumah ada itu harus diasingkan, Dok ya, kayak sendiri gitu, dipisah dari kamar. Ya, dipisah. Keluarga itu dipisah. Kita enggak bilang mengasingkan ya, kasihan. Ya, di karantina lah. Ya, paling enggak kalau di rumah sakit itu kohort namanya. Kohort itu disendirikan, dia dispesialkan lah. Spesialkan. Ventilasinya VVIP lah. Iya, sendiri gitu ya. Kalau kata-kata diasingkan itu kasihan juga. Iya, karena salah satu program pemerintah ini selain deteksi dini, pengobatan, logistik, juga pendampingan pasien. Jadi kita tuh tidak boleh kita tidak boleh menganaktirikan pasien TB. Kita harus menganggap pasien TB itu, saya pernah menyampaikan pada waktu edukasi itu,
Anda ini pahlawan. Karena Anda ini berani berobat ke sini dan berani berobat sampai sembuh. Karena saya sampaikan ke pasien ini. Bayangkan kalau Anda tidak berobat, terus Anda tidak ke sini, jalan-jalan, menularkan ke orang lain, itu jahatnya seperti apa? Dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Baik, kita harus membangunkan semangat dari masyarakat ya atau penderita TBC itu. Percaya dirinya harus dibangun. Pernah saya dapat pasien dari Waru, satu keluarga mati karena TB. Pernah saya buat videonya itu. Komitmen rumah sakit Muhammad Nur terhadap TBC. Saya buat videonya. Saya minta buatkan video itu untuk edukasi. Bukan untuk apa ya, emang untuk edukasi. Saya pernah minta Kiai Musleh. Kiai Musleh Adnan itu, ayo Kiai. Mungkin dengan ini, tokoh agama yang ngomong, masyarakat itu mau berobat. Sampai ditayangkan di Videotron. Sebegitu pentingnya dok ya sampai melibatkan Kiai Musleh gitu. Maksud saya Penting. iya disampaikan biasa-biasa saja kayaknya kurang mengena gitu ke Nggak masyarakat. bisa. Bahasa medis itu, bahasa kita tuh seakan-akan didengarkan hanya waktu orang itu berobat di rumah sakit. Di luar terserah saya gitu. Karena enggak sedikit saya dapat pasien itu datang jadi pasien, pulang jadi dokter. 2 bulan saya sudah sembuh dok, gitu. Gitu ya? Berhenti saya, gitu. Enggak sedikit pasien yang seperti itu. Makanya kenapa angka TBC itu tinggi? Kita tuh harus benar-benar ini, karena kan kita enggak 24 jam mendampingi pasien. Jadi gimana caranya menanamkan ke pasien ini, kamu berobat harus sampai selesai. Tuntas gitu ya. Sampai tuntas. Sampai dinyatakan sembuh. Kalau belum sembuh jangan gitu. Mereka yang sudah kembali berobat gitu, pasti ada ini reward lah. Terima kasih Pak sudah mau berobat. Terima kasih Pak sudah tidak menularkan. Dan program pemerintah itu mendeteksi semua yang ada di lingkungan dia. Paling tidak 15. Saya di Rumah Sakit M Nur itu tiap bulan ada mini cohort namanya. Jadi pasien-pasien yang berobat TBC, MDR, terutama yang MDR, yang paling mengerikan kan MDR, yang kebal obat. Itu saya kumpulkan, yang pasien baru, saya lihat satu-satu. Kontaknya ada, pendamping minum obatnya ada, alamatnya jelas, bapak, ibunya, anaknya, tangganya, itu ada semua. Investigasi kasus namanya, IKA namanya. Jadi di situ investigasi kontak. Jadi 15 orang itu harus diperiksa semua dahatnya. Kita pastikan mereka negatif semua. Yang terdekat dulu. Itu tiap bulan kita evaluasi. Cari yang baru. Bahkan saya sampai kadang Zoom sama puskesmasnya. Tolong hadir Zoom ya. Saya mau tanya-tanya tentang pasiennya. Karena saya kan enggak 24 jam sama mereka. Saya sendirian gitu kan. Ya berarti istilahnya gini dok ya. Tidak cukup kita saja yang sehat. Tidak cukup anak kita saja yang sehat. Iya. Tapi temannya, lingkungannya harus juga sehat. Iya, betul. Gurunya juga harus sehat. Gurunya harus sehat juga. Iya. Saya pernah nyari pasien TBC MDR, nggak mau berobat, dia lari ke Sumeneb, dia lari ke Bangkalan, dia lari ke Sampang, dia datang lagi ke saya, lari ke rumah sakit selatan, lari ke rumah sakit yang selatan. Pada akhirnya ketemu saya di selatan. Karena saya menggantikan dokter Saiful. Nah, waktu itu haji beliau. Saya buka, Pak, kok di sini? Saya nyari bapak tuh di grup. Mana namanya pasien ini? Kok nggak berobat gitu? Kan saya enggak semuanya hafal ya pasiennya. Ada tim TB lah kami itu yang berobat. Dok, yang ini nggak datang. Saya cari di grup. Saya cari di grup wasornya TBC MDR. Pasien ini nggak berobat kemana? Nggak tahu dok, nggak tahu. Guru itu. Guru olahraga. Ya Allah. Guru olahraga. Saya nggak sebut nama, sebut nama. Tapi dia guru olahraga. Sembuh sekarang. Kita edukasi terus. Memang kan efek samping obat kan luar biasa. Bayangkan satu kapsul isinya 4 antibiotik. Kita minum 1 antibiotik aja udah kelenger kan. Kayak mual gitu.
Iya. Ini 4 dok. Ini 4 antibiotik. Setiap hari. Ada yang sampai 9. TB MDR kan sampai 9. 9 obat. Iya. Setiap hari dok. Iya. Selama sekian bulan ya. Iya. Ada yang 6. Dulu tuh injeksi suntik. Mungkin Cahaya Umat mau ngasih reward buat yang tuntas ini pengobatannya. Kami kasih sertifikat. Nah, mungkin bisa ditambah nanti. Sampaikan ke Mas Bong ini. Bisa dikasih hadiah. Wah, luar biasa dok. Berarti sakitnya ya itu menggerus imun ya. Ditambah pengobatannya susah juga. Tidak semua orang mentalnya dia down. Berat ya. Bayangkan orang produktif 30-40 tahun sakit TBC, dia tulang punggung, keluarga, nggak kerja. Gimana kita kalau nggak kerja sama dengan dinas-dinas terkait gitu? Masa cuma diobati aja. Kita nggak memikirkan keluarganya yang lain. Ya, mungkin di situ kan ada Cahaya Umat. Ada yang bisa di situ. Semoga bisa. Mudah-mudahan. Ada orang terdekat saya juga, dok. Dia sakit kurang lebih sudah sekian bulan, gangguan di parunya. Jadi dahak itu, mohon maaf dok, banyak gitu ya. Sering batuk dan suka meludah gitu. Lama-kelamaan sakit sampai ke Surabaya, berobat di sana. Setelah di sini ke Surabaya, setelah itu pulang lagi ke Pamekasan, masih sakit juga. Akhirnya ke dokter Mukhlis, dan sama dokter diobati TBC, meskipun pemeriksaannya negatif. Ya. Dan subhanallah dok, setelah 5 bulan tidak bekerja, kerja lagi sekarang. Alhamdulillah. Membaik dok. Yang awalnya kurus seperti itu, lemah, mau jalan ini susah payah gitu. Naik kursi roda dulu waktu ke ini. Iya, itu kakinya susah buat melangkah katanya dok. Subhanallah setelah 5 bulan diobati sama dokter Mukhlis, padahal tesnya negatif gitu. Tapi membaik dan sekarang masya Allah seger dan sehat gitu. Itu gimana dok penjelasannya? Jadi gini, ada fase di mana kalau saya menceritakan ke pasien itu gini. Ini ada foto ronsen. Ini udah saya yakin ini TB karena gambarannya khas seperti yang di buku lah, seperti yang di literatur. Tapi kumannya ternyata negatif. Saya ibaratkan ini kolam ikan, tapi kita mancing nggak dapat ikan. Bisa jadi pancingnya yang salah, bisa jadi ikannya ini sudah kenyang, bisa jadi tempatnya nggak di situ ikan kumpulnya. Gitu. Jadi pemeriksaan TCM itu juga ada borderline-nya, batasnya. BTA pun seperti itu. Dia akan terdeteksi kalau jumlahnya sekian. Mungkin waktu itu jumlahnya sedikit. Bisa jadi satu itu. Yang kedua, kualitas dahaknya juga bukan dahak, tapi ludah. Bukan yang dari paru, yang dari mulut. Gitu. Kadang orang kan pengen cepet gitu, sudah mudah aja. Gitu. Dan ya membandingkan foto itu kok nggak selesai dengan pengobatan antibiotik, bahkan sampai ke Surabaya kan? Dengan antibiotik yang seperti itu gitu. Ini saya yakin TB ini. Saya bilang gini, Bapak saya obati TB aja ya. Kok bisa dok? Karena saya yakin ini TB gitu. Saya berharapnya tuh di Surabaya dapat sampel atau dahak yang benar-benar berkualitas, dan akhirnya terbaca TBC-nya. Nggak juga dapat katanya. Ya akhirnya ya sudahlah, kita obati TB. Bismillah saya obati TB. Sama gitu, balik lagi udah mulai seger. Tambah yakin ya, udah obati TB aja terus. Kalau ada apa-apa Pak, kesini lagi ya gitu. Jadi mau saya pantau perkembangannya. Ya alhamdulillah ini memang. Masya Allah, cocok tuh. Iya. Seger dan sehat lagi tuh, produktif lagi lah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Alhamdulillah. Itu jadi pelajaran buat kita. Bahwasanya tidak selamanya pasien TB itu tidak bisa diobati. Gitu. Kadang kan jadi jadi stigma di masyarakat kalau sudah TBC itu sudah berakhir lah gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi dia imunnya tambah turun. Ya itu yang karena keyakinannya dia imunnya turun, stres, pesimis stres. Pesimis akhirnya ya tambah jadi kuman TB itu. Berarti masalahnya pertama dengan imun dok. Pertama tuh dengan imun. Pasti imun yang diserang. Atau jangan-jangan karena ini seorang dokter Mukhlis nih
mungkin salah satu atau satu-satunya dokter spesialis yang paling aktif untuk berolahraga, Dok. Iya, mungkin. Kalau olahraga ya memang ya gitu juga. Waktu COVID pun saya harus lari tiap hari. Dok, saya kaget lihat dokternya. Kadang lari maraton ya, atau apa tuh sekian kilo. Iya. Terus tidak lama juga berkuda. Iya. Malah di atas kudanya mana Iya, gitu ya. iya. Ini apa untuk meningkatkan imun, menjaga imun, karena selalu berhubungan sama hal-hal kayak infeksius gitu ya, Iya, kuman betul. gitu. Salah satunya itu. Salah duanya adalah stres. Wah, kok bisa, Dok? Waduh, stres beneran saya, Dok. Apalagi yang mana berkuda itu kan muncul setelah COVID. Healingnya dengan cara itu ya? Iya. Saya mau berinteraksi dengan siapa? Oh, iya. Salah satu olahraga yang tidak berinteraksi dengan orang adalah berkuda, memanah, sama lari. Lari sendiri aja. Baru-baru ini aja kan ikut event apa itu keluar kota. Baru-baru ini aja. Jadi saya lari selain untuk menyehatkan badan, menghilangkan stres. Karena dalam lari itu kita bisa merilis semua oksitosin, dopamin, endorfin, keluar semua, senang. Dopamin sama oksitosin keluar, Dok ya? Padahal kayaknya nyiksa banget gitu, Dok. Kenapa kok lari bisa naik sepeda motor gitu? Kenapa kok milih lari, Dok? Kan olahraga banyak, meskipun tidak harus ketemu orang maksud saya, atau interaksi sama orang. Tapi lari ini capek banget, Dok. Simple menurut saya itu. Paling simple. Oh gitu ya? Karena menurut saya paling simple. Sudah cukup bersepatu, keluar aja ada. Lari. Sambil bisa lihat-lihat di sekitar ini. Waktu COVID kan benar-benar sepi kan jalan itu. Iya. Bersih. Kalau sekarang udah kembali lagi ke fitrahnya, kotor. Oh gitu. Lihat arek lancor itu. Iya udah bebas, Dok. Tapi sekarang kayaknya sudah ikut komunitas, Dr. Mukhlis. Saya lihat foto-fotonya bareng-bareng ada tim gitu ya. Juga di media sosialnya kalau salah Indorunner. Ya. Ya, Indorunner Pamekasan. Nah ini apa nih Indorunner? Sedikit aja, Dok. Pengen tahu nih. Jadi Indorunner itu salah satu komunitas lari terbesar di Indonesia. Itu pusatnya di Jakarta, Indorunner. Itu ya komunitas lari aja, komunitas di mana kita bisa menyalurkan hobi bareng. Terus di situ ada yang berprestasi juga. Makanya saya kan di sini waktu nyampe sini sangat jarang orang berlari gitu. Iya. Lari setelah ini banyak ada beberapa yang saya kalau kelihatan lari saya kumpulkan gitu. Saya mintain nomor, saya gabungkan grup. Akhirnya muncul Indorunner Pamekasan itu. Oh, Masya Allah. Ya ketemu orang lari, mau nggak kita join gitu, bikin komunitas? Mau gitu. Jadi kelihatan orang lari dikejar, Dok. Iya. Papasan kenalan. Oh, gitu. Oh. Papasan kenalan. Saya kan orangnya bukan yang introvert. Senang bergaul, interaksi. Gitu. Senang berinteraksi. Iya. Kenalan, ayo gabung yuk, ayo kita buat latihan bareng. Termasuk menggagas pertama, Dok. Ya, kalau di teman-teman disebut founder, kalau saya bilangnya powder ya. Founder. Iya. Cuma saya lihat banyak yang ikut tuh. Banyak. Kita banyak. Kalau ada event, apalagi kita sering adakan event kan. Sampai dapat sponsor. Ya mungkin tidak saya sebutkan di sini. Sponsor-sponsor kosmetik gitu. Ya kayak bersemuka dan sebagainya. Kita ngadakan minuman. Kemarin, ayo lari. Pakai produk kami. Ngadakan. Ini habis pilkada ini kami ada lagi yang nawarin gitu. Bahkan nanti mau kerja sama dengan HIPMI. Himpunan pengusaha itu. Lari juga. Ya, semua diajak lari. Banyak sekarang itu. Banyak saya lihat kami. Jadi orang tuh lari tuh ngos-ngosan, capek. Ini kok ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ini larinya gimana nih? Ya mungkin karena difoto saja kan. Oh gitu. Aslinya setelah difoto kan kembali lagi ngap-ngapan juga. Oh gitu. Nah, tapi memang ada dampak positif. Selain, mohon maaf Dok, jangan jawab karena sehat gitu. Kalau sehat semua dokter dan orang awam tahu gitu ya. Ada motivasi lain selain itu? Selain tadi stres ya mungkin? Ya. Untuk menghilangkan stres gitu ya. Kenapa kok milihnya lari? Kalau salah kayak renang juga bagus. Terus apa lagi ya? Sepak bola, futsal gitu mungkin. Ya. Kenapa kok lari gitu Dok? Sampai ada Indorunners Pamekasan gitu. Karena ini kalau saya berpikirnya dengan lari itu kita tidak terlalu banyak kontak fisik ya dengan orang.
Futsal mungkin ada kontak fisik, tukaran. Oh, dan harus jadi tergantung sama orang juga ya. Iya. Nggak mungkin main futsal sendiri kan. Iya. Sedangkan lari mau sendiri jadi gitu. Terus nggak terlalu banyak ini maka perlengkapan yang dibutuhkan lah gitu loh. Dan simple, menurut saya simple. Dan gampang banget kita ngajak orang itu untuk olahraga lari gitu. Karena kan sekarang kalau dilihat dari penelitian, orang yang tidak pembuluh darah paling besar, massa otot paling besar itu di kaki. Oke. Kita kalau tidak pakai kaki ini untuk bergerak, 70% yang setelah usia 40 itu mengalami penurunan massa otot 1%. Setiap berapa tahun gitu. Dan itu mempengaruhi kualitas hidup kita nantinya. Betul. Gitu. Karena pondasi utamanya kaki, Dok. Ya, kalau sudah kaki melemah, akhirnya mau apa-apa melemah semua. Di luar negeri itu benar-benar pejalan kaki difasilitasi kan. Iya. Pejalan kaki kalau di sini kan susah kita mau jalan kaki. Susah. Lempet dah. Susah betul, Dok. Cuman mungkin ini pro kon, Dok ya. Ada yang bilang juga kalau sering kardio nanti massa ototnya berkurang. Atau juga kalau kaki itu lari di aspal gitu dengan sepatu yang ala kadarnya bisa berbahaya untuk lutut, lebih baik di rumput. Itu sebetulnya apa, Dok? Nah, itu ilmunya saya dapat dari dokter orto. Dokter ortopedi. Jadi orang lari mau kurus mau gemuk, kalau dia belum pernah lari, jangan langsung lari. Kuatkan dulu ototnya. Jadi rangka tulang kita itu, tubuh kita itu bukan ditumpu sama rangka tulang saja. Ada otot, ada ligamen, ada cairan sendi sinovial. Itu harus dilatih. Kalau kita tidak latih, meskipun kita kurus, gampang juga kena osteoartritis. Jadi harus dikuatkan dulu. Sebelum lari? Sebelum lari. Memang harus latihan dulu, kakinya. Ototnya dikuatkan dulu, ligamennya dikuatkan, baru dia bisa lari. Jangan serta-merta lari. Mau kurus, mau gemuk ya tetap aja bisa kena. Cuma paling rentan memang yang berat badannya lebih. Ya, karena bebannya lebih berat ya. Ya. Atau mungkin karena itu juga, Dok ya. Jadi ketika ototnya sudah kuat, baru lari gitu. Sehingga mungkin potensi cederanya berkurang gitu. Betul. Beda sama orang tiba-tiba lari. Lari. Nggak lama ya cedera gitu ya. Cedera, betul. Karena ototnya belum kuat. Betul. Seperti itu memang. Harus dilatih dulu. Masya Allah, ini ada berapa komunitas? Ada berapa peserta nih? Atau kalau di grup saya ini member atau apa ini? 200 di grup. Oh, Masya Allah. Cuma paling kalau kita kumpul setiap hari Sabtu itu ya paling 20. Itu yang lari gitu. Oh, gitu. Karena ini ada yang sudah jadi tentara. Ada yang sudah. Karena tujuan kami itu sebetulnya gimana caranya mengurangi trek-trek. Mohon maaf. Mungkin itu nanti bisa diedit ya. Mengurangi itu loh. Gimana caranya di Pamekasan itu kita mengurangi kayak gitu? Nggak apa-apa sih, Dok, positif, Dok. Iya. Kan tujuannya positif, tidak masalah. Iya. Betul-betul, trek kan sangat mengganggu, Dok. Terutama malam deh. Orang istirahat. Ada orang yang kecelakaan itu. Dirawat di M-Nur. Kena itu. Dia yang bagian yang ngetrek apa ketabrak gitu? Dia tuh dari Sumeneb mau ke sini. Trek-trekan. Gimana caranya? Kecelakaan. Ya Allah. Oh, niatnya mau trek-trekan. Iya, mungkin mau ke sini karena trek-trekan jam 2 malam. Jatuh bawa ke M-Nur. Dirujuk ke Surabaya. Mohon maaf, itu tidak bisa diklaim karena dia jatuhnya karena trek-trekan. Kan mencelakakan diri. Ya itu mungkin bisa jadi enggak apa-apa sih ini biar mereka tahu ya. Iya. Kecelakaan karena trek-trekan itu tidak bisa diklaimkan. Wow. Dan itu biayanya luar biasa sampai buka otak gitu. Masya Allah, itu terus gimana, Dok? Dari trek-trekan dipindah ke lari ini, mereka kan sukanya sepeda motor gitu, nggak suka nyiksa di lari gitu. Kita kan selalu kumpul di DPRD tuh. Iya. Ya kita memperlihatkan ke mereka gitu. Tapi kan pagi, Dok. Oh, pagi kumpulnya. Mereka itu jam segitu baru mulai. Iya, tengah malam biasanya. Jam 3 sampai subuh, sampai setelah subuh tuh. Loh, subuh tuh masih ada. Iya. Di pendopo itu. Kalau nggak dijaga polisi. Masih ada. Oh. Ya kami mau memperlihatkan lah. Ini loh yang positif. Ayo gabung sama kita. Banyak. Sempat ada interaksi? Ini. Maksudnya yang positif biar mereka ikut gitu. Yang di pinggir-pinggir, bukan yang ngetrek gitu. Yang di pinggir-pinggir itu lihat penontonnya. Iya. Ayo
gabung gitu. Oh, Nggak punya sepatu, ya 1 orang 2 orang gitu, nggak apa-apa lah kita pengaruhi satu-satu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus membentuk wadah gimana caranya orang-orang ini kita kumpulkan dalam satu komunitas kalau ada event bareng gitu. Hmm, Kadang mohon maaf ya, pelajar-pelajar kan dana terbatas, hmm. tapi mereka punya kemampuan luar biasa, punya potensi untuk menang gitu. Kita rangkul itu. Oh. Juara di Semenep, juara waktu di Sampang, ini luar biasa, seneng kita. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kita punya, meskipun bukan kita yang melatih, itu memang bakatnya dia gitu. Iya, iya, iya. Tapi karena dimasukkan dalam komunitas kami ya, kami bangga gitu loh. Karena difasilitasi ya. Iya, bawa nama Indorunner Pamekasan. Kita Masya masuk di Allah. Kormi, Oh, komunitas olahraga rekreasi masyarakat. ini kayaknya perlu pembahasan khusus tentang Indorunner. Insya Allah. Tidak terasa 1 jam sudah, Dok. Masya Allah. Iya, iya. Tidak terasa ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama. informasi yang penting banget ini. Edukasinya juga masalah TBC. TBC semoga perjuangan terus bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat bahaya TBC. Penanggulangannya juga dipermudah oleh Allah. Kita jangan segan-segan, atau kita juga nanti dari Cahaya Umat bisa membantu pemerintah juga, masyarakat, Ya, agar lebih lebih awas lah iya. tentang TBC ini. Terima kasih waktunya, Dr. Mukhlis. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu Amin, amin. dan saling bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.